Ya. Baik, kita berbicara tentang bab aurat. Aurat itu secara bahasa adalah an-naqsu, sesuatu yang kurang. Aurat ya, sesuatu yang kurang, sesuatu yang cacat. Nah, maka karena dalam agama dipandang itu celah, cacat, sesuatu yang tidak baik, aib. Namanya aib itu berarti harus ditutupi. Harus ditutupi. Nah, dalam penjelasan fikih ini ada batasan-batasan, ditutupi dari siapa, terus batasan seberapa harus ditutup. Nah, ini dijelaskan antara laki-laki dan wanita itu berbeda. Nah, ini sudah ketentuan agama ya. Jadi kalau ada orang tidak terima dengan aturan-aturan agama, ya nanti protes sama Allah. Jangan protes sama ustadznya, sama kiainya ya. Sama tuan gurunya jangan. Ini tuan gurunya, kiainya terlalu keras misalnya, tidak bisa protes, cuma nyampaikan saja. Ustadz guru nyampaikan saja. Macam-macam aurat ada 4. Macam aurat ada 4. Yang pertama adalah auratur rajuli, auratnya laki-laki mutlaqan, secara mutlak. Wal amati, dan budak. Aurat laki-laki secara mutlak dan budak. Fi sholati, di dalam sholat, ma baina surrati war rukbah, antara pusar lutut. Saya mau tanya begini supaya lebih jelas maksud definisi ini ya. Laki-laki batasan auratnya ataupun budak pusar dan lutut. Kalau ibu-ibu punya suami dia pakai sarung lalu pakai kaos oblong saja sholat, sah apa enggak? Sah. Kenapa? Karena sudah nutup aurat. Mana batasan auratnya? Pusar lutut ya. Nah, jadi ketika pusar lutut sudah tertutup, sah. Maksudnya begitu ya. Nah, cuman kalau saya tanya berikutnya, sopan apa enggak? Enggak sopan ya. Supaya kalau mau kundangan pakai batik, pakai parfum gagah ya. Pas sholat kaos oblong. Nah, maka kasih tahu kalau suaminya begitu sholatnya ya. Kasih tahu. Karena itu tidak sopan. Kalau mau kundangan sopannya bukan main, tapi kalau sholat tidak sopan. Ya. Nah, perlu kasih tahu itu. Masalah sopan santun. Amah ini budak wanita. Budak itu juga auratnya ini sama ini. Pusar sama lutut. Nah, kalau wanita misalnya tampak bagian dadanya, apakah benar? Ya memang begitu aturan. Cuman kalau kita mendengarkan saat ini aturan tersebut ya asing betul ya. Karena tidak ada sekarang budak itu tidak ada. Kalau di zaman Nabi, di saat pelan-pelan dihapus perbudakan itu sudah biasa. Budak itu hina betul. Karena di saat dibeli mau diapakan pun bebas ya. Mau dinikahi sekaligus bebas. Mau tidak dipakai ya sudah, tidak apa-apa. Mau dijual lagi tidak apa-apa. Budak itu begitu. Hina betul budak itu ya. Nah, makanya Islam itu datang dan membicarakan perbudakan, bukan melegalkan perbudakan, justru membebaskan perbudakan itu. Maka contoh yang jelas, Sayyidina Abu Bakar Siddiq membeli sahabat Bilal waktu jadi budak, dibebaskan itu. Ammar bin Yasir budak, dibebaskan. Zaid bin Harithah itu budak, dibebaskan. Jadi beberapa budak itu dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Salman Al-Farisi itu awalnya budak. Sahabat Salman Al-Farisi itu budak, dibebaskan. Jadi dalam rangka untuk membebaskan. Nah, baik. Jadi sudah jelas, laki-laki mutlak pusar lutut, baik dalam sholat, di luar sholat ya. Nah, maka saya berpesan juga kalau ibu-ibu punya suami kok lagi main bola, lagi main bulu tangkis pakai celana segini, kasih tahu enggak boleh. Enggak boleh, itu berdosa. Berdosa ya. Lagi main bola, bulu tangkis ataupun futsal, kok pakai celana di atas lutut. Itu berdosa ya. Maka kasih tahu istrinya enggak ada aurat. Tapi kalau sudah keluar kok pakai segini, itu berdosa. Nah, karena
sudah umum di masyarakat, seakan-akan biasa, tapi itu dosa ya. Walaupun orang tidak berpikir, oh ini orang memandang urusan nafsu, bukan nafsu, bukan itu. Tapi karena memang itu adalah batasan dalam agama ya. Ada ibu-ibu suaminya kalau main bola itu pakai celana pendek segitu. Ada ya. Yang belum ngerti dulu ya sudah lewat-lewat. Sekarang sudah ngerti, nanti kasih tahu ya. Kalau terjadi kasih tahu itu. Karena batasannya baik dalam sholat atau di luar sholat, lutut pusar lutut, itu batasannya. Nah, baik. Kemudian wa auratul hurrah, dan auratnya wanita merdeka. Ini ibu-ibu ini wanita merdeka atau bukan? Ya, merdeka ya. Merdeka dalam masalah ini adalah tidak dalam keadaan menjadi budak, berarti merdeka ya, merdeka. Nah, batasannya mana? Jami'u badaniha fi sholati, di dalam sholat jami'u badaniha masih wal wajhi wal kaffain, selain wajah dan telapak tangannya. Nah, ini dalam sholat ya, dalam sholat. Jadi semua badannya selain wajah dan telapak tangan. Nah, itu batasannya. Ini sudah maklum karena sering disampaikan ya, sering disampaikan. Yang penting ini ketutup, tetap ini saya tegaskan, ini juga ketutup ya, jangan sampai tampak. Sudah ulang-ulang saya jelaskan. Wa auratul hurrah wal amah indal ajanib, dan wanita, auratnya wanita merdeka dan budak di hadapan laki-laki lain, di hadapan ajanib, ajnabi, di hadapan laki-laki lain. Nah, ya laki-laki lain ini siapa saja maksudnya? Selain bapak, selain kakek, selain anak, selain paman kandung, baik dari ibu atau dari bapak ya. Pak D atau Pak Le kalau Jawa itu ya, itu kan beda itu. Pak Le atau Pak D ya. Selain itu, kemudian selain anak susu, selain saudara susu, selain itu maka namanya ajnabi, orang lain namanya orang lain. Maka kalau di hadapan orang lain adalah jami'ul badan, adalah seluruh badannya. Nah, kalau seluruh badan berarti boleh tidak tampak muka begini? Boleh tidak? Ya, boleh apa enggak? Ini bukan dalam bab sholat dibahas. Coba dilihat, dibaca lagi ya. Auratnya wanita merdeka dan budak di hadapan laki-laki lain, bukan di dalam sholat. Bukan dalam sholat. Jami'ul badan, seluruh badannya. Berarti harus pakai cadar apa enggak? Pakai cadar ya. Ini hukum yang tegas dalam madhab Syafi'i ya. Tapi nanti kalau kita baca kitab lebih besar lagi, ada lebih ringan ya, begini ini ya, lebih ringan ya begini ini. Jadi yang penting ketutup ya. Nah, yang penting jangan nanti pas lagi ke pasar pakai celana pendek ya, you can see ya. Nah, itu ya sudah jelas berdosa apa enggak? Berdosa. Atau enggak pakai kerudung, pas pengajian pakai kerudung, nanti pas ke pasar enggak pakai kerudung, berdosa apa enggak? Berdosa ya. Kalau seandainya kita pakai logika, kalau pengajian itu kan sudah jelas baik ya. Nah kalau ke mall, ke pasar mungkin jadi tidak baik ya, harusnya ke pas pengajian enggak usah pakai sekalian kalau pakai logika ya. Nanti kalau ke pasar pakai, karena bahayanya ke pasar lebih besar daripada bahayanya ke pengajian, kan begitu. Tapi kalau misalnya dibalik, pas pengajian pakai kerudung, pas ke pasar tidak pakai, nah ini kan berdosa ya, kebalik jadinya ya. Nah, namun terlepas daripada itu, bahwa pakai kerudung itu, nutup aurat itu adalah perkara wajib bagi setiap wanita muslimah, perkara wajib ya. Nah, hanya saja ada tingkatan. Kalau yang paling tegas seluruh badan, tapi kalau yang lebih ringan ya begini ini ya, begini ini, tapi di luar atau di hadapan orang lain.
Nah, baik. Wa inda maharimiha wan nisa, dan di hadapan mahramnya. Mahram. Siapa saja mahramnya ibu-ibu? Bapak, kakek, saudara laki, adik kakak, paman, bapak dan ibu, terus siapa lagi? Saudara susuan, saudara susu. Terus kalau suami daripada ibu susu, mahram ada? Saya punya istri saya nyusui seorang perempuan. Mahram ada sama saya? Saya punya istri saya nyusui ada anak perempuan. Sama saya mahram apa enggak? Ya? Mahram apa enggak? Kalau bukan mahram berarti saya boleh nikah sama dia. Boleh apa enggak? Jangan ngarang-ngarang bilang boleh ya. Jadi anak susu itu statusnya baik suaminya atau istrinya mahram ya. Mahram, otomatis sudah ya. Otomatis sudah. Kalau saudara susu baru tidak boleh ya. Saudara susu ya. Saudara susu. Artinya untuk urusan menikah termasuk juga ya, termasuk orang tua susu. Suami dari ibu yang menyusui. Itu mahram ya. Termasuk mertua. Mertua mahram ya. Sampai kiamat. Mertua itu mahram sampai kiamat ya. Nah, jadi ini yang perlu diketahui. Baik. Jadi untuk wanita di hadapan mahramnya, wan nisa'u, dan di hadapan wanita, sesama wanita begini. Di hadapan sesama wanita. Apa seberapa batasannya? Ma baina surrati wa rukbah, antara pusar lutut. Jadi kalau sesama wanita, sesama mahram adalah pusar dan lutut. Artinya kalau misalnya di kolam renang, ya khusus wanita, ya batasannya segitu. Tapi kalau naik main di mana tuh? Di air sana itu ya. Nah, itu kan campur laki perempuan, mandi pleng begitu ya. Berdosa apa enggak? Berdosa ya. Berdosa. Nah, karena memang harus ada batasan. Wanita berat itu ya. Untuk wanita khususnya itu berat itu. Nah, jadi adalah antara pusar dan lutut. Atau saya pernah juga lihat ya, cuman di Facebook itu tertutup buat tempat senam itu ya, tempat senam. Tapi di live ya, sudah ketutup ceritanya, gedungnya besar, tertutup rapat ya. Habis itu ada salah satu ibu-ibu yang live. Bohong apa enggak itu dia? Kan sama saja bohong ya. Ceritanya sudah sudah tertutup rapat, tapi di live ya. Bukan lagi satu kampung yang lihat, ya satu negara lihat ya. Nah, jadi ceritanya olahraga jogging ya, khusus ibu-ibu katanya. Suaminya nanya mau kemana? Mau jogging, khusus ibu-ibu katanya. Khusus beneran apa? Iya khusus ibu-ibu, cuman di live. Kan sama saja bohong ya. Maunya nutup tapi malah dibuka, malah seluruh dunia bisa melihat. Kan berdosa ya. Nah, ini batasan-batasan aurat di dalam ajaran kita agama Islam. Nah, sedikit lagi catatan di bawahnya. Bila aurat seorang tersingkap saat sholat karena tiupan angin, segeralah tutup kembali, maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau tidak ditutup segera, maka sholatnya batal. Kalau tutup segera ya, maka sholatnya batal. Dalam keadaan sangat terpaksa, orang dapat nutup aurat dengan tanah liat yang dapat menempel di tubuh. Mungkin poin B ini saya membayangkan keadaannya begini. Orang terkena tsunami, terdampar dia di satu tempat. Pakaiannya sudah ada ya. Dia mau sholat.
Lalu dia minggir di pinggir hutan, di pinggir apa namanya, ya di pinggir pantai. Dia mau sholat, tidak ada pakaian sama sekali, ditempeli dengan lumpur, ditempeli dengan lumpur badannya. Sholat dalam keadaan seperti itu, itu termasuk dianggap sudah nutup aurat. Untuk contoh-contoh tapi yang kecil kemungkinan terjadi, ya. Artinya apa? Bahwa dalam kondisi apapun, ketika memang memungkinkan untuk memenuhi aturan agama, penuhi. Tidak boleh dilanggar begitu saja, ya. Kalau memang mungkin untuk memenuhi aturan agama. Nah, saya kira demikian. Mungkin ini penjelasan fikih pada siang hari yang